kelompok Gembel Gemar membaca novel. bakal ngasih tahu kalian suatu novel yang udah bestseller banget nih. Nah sebelum itu ayo kita perkenalkan dulu. Nama saya Filza sebagai moderator. Saya Noval sebagai analisis. Saya Renata sebagai identifikasi, penghargaan karya novel, dan siapa penulisnya. Saya Tiara menjelaskan tentang evaluasi. Nah siapa sih yang nggak kenal sama novel ini? Novel karya Henry Manampiring yang udah terjual ribuan bahkan jutaan di mancanegara, yaitu Filosofi Teras yang bakal kita bahas di podcast kita kali ini. Langsung aja kita bahas identifikasi podcast ini. Nah, identifikasi novel Filosofi Teras yang dikarya oleh Henry Manampiring dan diproduksi oleh Kompas pada tahun 2018 dengan jumlah halaman 312 halaman. Oh ternyata itu identifikasi dari novel Filosofi Teras. Sekarang kita masuk ke bagian siapa sih Henry Manampiring itu. Siapa tahu dari kalian ada yang mau ngejelasin? Ya. Henry Manampiring adalah seorang praktisi periklanan dengan kekhususan strategi, merek, dan komunikasi. Henry Manampiring sudah pernah bekerja di perusahaan dan biro iklan multinasional besar seperti Coca-Cola dan Facebook. Henry Manampiring adalah seorang praktisi periklanan dengan kekhususan strategi, ekonomi, dan merek. Henry Manampiring sudah pernah bekerja di perusahaan dan biro iklan multinasional besar seperti Coca-Cola dan Facebook. Henry Manampiring sudah pernah berpendidikan S1 Ekonomi dan Akuntansi di Universitas Padjadjaran dan melanjutkan program Master of Business Administration di University of Melbourne, Australia. Wah keren banget sih seputar kehidupan dari Henry Manampiring yang sekolah di 2 universitas sekaligus. Wah, keren banget tuh. Aku juga mau sih. Iya kan? Udah S1 di akuntansi di Padjadjaran, S2 di Melbourne, Australia. Siapa sih yang nggak mau? Sekarang kita bakal bahas karyanya yaitu Filosofi Teras. Siapa aja sih tokoh dan gimana alur cerita? Buat kalian yang penasaran, simak terus podcast ini ya. Tokoh Filosofi Teras adalah Zeno. Alur cerita Filosofi Teras adalah alkisah suatu hari Zeno melakukan perjalanan perdagangan. Namun di pertengahan perjalanan namun di pertengahan perjalanan kapal yang dinaiki Zeno mengalami kerusakan dan barang dagangannya semuanya hilang. Serem banget sih. Serem sih. Semoga kita tidak mengalami seperti itu ya. Iya. Amin. Amin. Lanjut. Barang dagangannya yang hilang dan Zeno pun terdampar di Pulau Athena. Serem banget nggak sih? Iya, serem banget sih. Nggak bakal kepikiran kalau kita bisa kayak gitu. Gimana kalau sekarang kita langsung move aja ke bagian penghargaan yang udah diraih sama novel ini. Kalau nggak salah sih aku udah pernah baca. Dia itu mendapatkan penghargaan dalam kategori Book of the Year pada Indonesia International Book Fair 2019. Oh. Wah berarti buku ini udah terjual di beberapa mancanegara dan bisa berjuta-juta dong. Iya. Dia sudah pernah jual 23.000 dalam kurun 10 bulan. Oh, banyak banget ya. Iya, pasti kaya nggak sih si Henry ini? Pasti Sudah viral. Aku pernah lihat itu di TikTok, di Twitter, di Instagram banyak banget ini. Jadi aku lihat dari buku ini. Oh, kalau udah masuk ke platform sosial media, pasti bukunya bakal boom dan viral banget nih. Ini bukunya juga membahas tentang mental health yang dibutuhin anak muda sekarang. Filosofi Teras tuh filsafat yang lahir sekitar 2300 tahun yang lalu dari seorang tokoh yang bernama Zeno. Iya nggak sih? Iya, benar banget.
Zeno melakukan perjalanan dagang, tapi ya itu tadi, dia terdampar. Filosofi teras ini menjelaskan konsep stoik lebih ringan sehingga harapannya semakin banyak orang yang memahami dan menerapkan stoik dengan baik. Kalian ada yang tahu stoik itu apa nggak sih? Wah, aku belum pernah dengar nih, emang itu apa sih? Cupu nih, ini tuh bahasa kids zaman now sekarang tahu. Stoik itu yang berarti mental health yang sehat. Anjay. Dilansir dari Henry Manampiring sendiri, sengaja menggunakan diksi filosofi teras agar lebih akrab dengan lidah Indonesia. Kalau misal judulnya bukan filosofi teras kan pasti bakal susah disebutin. Misal muasalnya sendiri di Athena masa Yunani kuno 300 tahun sebelum Masehi atau 2300 tahun yang lalu, Zeno, pelopor filsafat Stoa, kerap mengajar filosofinya di teras berpilar. Berarti itu adalah asal muasal kenapa buku filosofi teras ini dibentuk. Oh, begitu. Kalian kayak dengerin dongeng ya? Iya nih, lama-lama ketiduran. Jadilah versi Indonesianya filosofi teras. Berarti buku ini dari Yunani terus diubah jadi Indonesia. Wah iya nih, udah tersebar di mana-mana ya. Iya, itu kan bahasan kita yang tadi, Nopal. Iya, aku lupa. Gimana sih, Nopal? Lupa banget. Langsung aja deh kita ke evaluasi daripada banyak basa-basi. Kekurangan dari buku ini yaitu isi dan pembahasannya sedikit diulang-ulang sehingga membuat para pembaca bosan. Wah, pantas aja banyak orang yang maju mundur buat beli buku ini. Padahal buku ini banyak mengandung tentang kayak ilustrasi-ilustrasi. Meskipun tulisannya banyak sih, tapi kan semakin kita rajin membaca bakal semakin baik. Kalau kelebihannya apa sih? Bahasa dari novel tersebut mudah dipahami, serta novel tersebut memiliki ilustrasi yang dapat menarik minat pembaca. Itu mah cocok banget nggak sih buat Renata yang suka marah-marah dan novel yang nggak bisa move on? Kalian harus banget repeat buku ini, karena buku ini bisa banget ngebantu kalian dan para penonton yang mungkin banyak struggle di kehidupannya. Ini tuh mengajarkan banyak banget pelajaran kehidupan yang kita bisa ambil dan contoh. Don't forget to subscribe, like, Komen and share to semua. Kalian punya. Bye-bye karamel. Kita ngeteh nih. Yuk, Ketokan kosong. gimana sih Bong? Iya, bener banget. Apa sih? Gak apa.